Wah, mendingan lagi berantem gini gue videoin nih. Gue yakin nih video bakalan jadi bombastis. Bakal jadi perang dunia ketiga. Aduh, seru banget nih. Gimana Pras? Kamu deal nggak? Aku nggak bisa kayak gitu. Nggak bisa gimana maksud kamu? Ya, kalau ada sesuatu yang terjadi secara mendadak bagaimana? Pras, ya itu urusannya lain. Lagi pula, emangnya salah kalau aku minta waktu kita itu milik kita seutuhnya? Apa itu salah, Pras? Kamu jangan egois dong. Kamu tuh harus ngerti posisi aku. Aku ini sudah punya Arini dan Nadia. Mereka berdua tuh tanggung jawab aku, Mei. Terus aku sama Akbar itu apa, Pras? Kita bukan tanggung jawab kamu juga. Hah? Kita tanggung jawab kamu, Pras. Jadi salah permintaan aku. Tapi, Mei... Menurut aku simpel. Kalau kamu lagi sama aku, kamu cuma mikirin aku dan Akbar. Kalau kamu lagi sama Arini, terserah kamu ngapain, aku nggak bakal ganggu. Kamu yakin? Kamu kan yang selalu gangguin aku jika aku di rumah sama Arini. Bukti udah kelihatan kok. Hari ini aku gagal untuk nganter Nadia ke sekolah. Kayaknya udah cukup deh videonya. Sekarang tinggal kirim ke Bu Emi. Abis ini pasti gue bakal dapet hadiah gede. Bu, kenapa laki-laki yang mengaku mengujaku tega mengkhianati aku, Bu? Kamu harus mulai belajar menerima kenyataan, Rin. Bahwa pengkhianatan itu memang terjadi. Kamu harus menerima kenyataan itu ya, Nak. Kamu harus sabar dan ikhlas. Kamu jangan lari dari kenyataan. Bagaimana Ibu bisa berpikir kalau aku lari dari kenyataan? Dari cara kamu memaafkan Pras dan menerimanya. Padahal Rin, yang namanya luka pengkhianatan itu susah banget hilangnya, Rin. Jadi apa, Bu? Jadi mulailah menerima kenyataan bahwa pernikahan kamu rapuh dan rawan pengkhianatan. Dengan begitu, kamu akan mudah menghadapinya. Bagaimana Ibu bisa tahu perasaan aku? Ibu adalah ibu kandung kamu. Ibu ngerti semua perasaan anak ibu. Jadi semuanya salah aku. Kamu nyesel. Kamu nyesel selama ini udah nikahin aku. Dan udah jadi papa buat Akbar. Gitu, Pras. Benar kata orang. Istri itu ada bekasnya. Tapi seorang anak, Pras. Seorang anak itu nggak ada bekasnya. Tapi sayangnya, Akbar itu bukan anak kandung kamu. Jadi kamu sama sekali nggak terikat sama Akbar. Itulah kamu, Mei. Kamu mulai merasa nggak cukup setelah apa yang aku usahakan untuk Akbar. Ternyata kamu udah mulai hitung-hitungan ya. Aku makin nggak ngerti. Hitung-hitungan apa sih yang kau maksud, Mei? Ya seperti ucapan kamu tadi, Pras. Kurang apa usaha aku buat Akbar, Pras? Dan apa kalau itu nggak namanya hitung-hitungan? Kalau kamu nggak akan bilang seperti itu tentang Nadia. La ilaha illallah, Mei. Dengerin penjelasan aku dulu. Dengerin apa? Apa? Kalau kamu lebih sayang sama Nadia dibanding Akbar, ya kan? Ya, si Nyonya Falakor. Gimana sih? Ya di mana-mana pasti anak kandungnya nomor 1 lah. Ya pasti Tuan Pras bakal ngutamain anak kandungnya. Ya kalau dia Akbar, dia kan bukan darah dagingnya Tuan Pras. Mimpi di siang bolong nih kayaknya si Nyonya Falakor nih. Ngarep-ngarep kayak gitu. Ngaca dong lu. Aku pikir dengan memaafkan Mas Pras, luka hatiku bisa sembuh, Bu. Ternyata malah semakin sakit. Luka kamu pasti hilang, Nak. Waktu yang akan menyembuhkan luka kamu.
Sekarang apa yang harus Arini lakukan, Bu? Kamu harus hadapi Pras. Kamu harus jujur sama dia. Kamu bilang sama dia bahwa dia sudah menyebabkan luka di hati kamu. Hanya itulah cara yang bisa menyembuhkan luka kamu, Rin. Arini akan bicara sama Mas Pras. Bagus, Arini. Itu memang harus kamu lakukan. Sekarang, kamu telepon dia. Kamu harus bicara sama dia supaya semuanya tuntas. Ya? Iya. Telepon, Rin. Telepon Pras. Ayo dong. Mas Pras nggak angkat teleponnya, Bu. Di saat seperti ini juga dia nggak jawab telepon kamu. Suami macam apa sih, Pras? Gini, Rin. Pokoknya kamu harus bicara sama dia. Dimanapun dia berada, kamu cari. Di kantor juga nggak apa-apa. Kamu kejar dia di sana. Yang penting semua permasalahannya menjadi tuntas. Aku tahu Mas Pras di mana, Bu. Akhirnya Arini tahu tanpa harus aku yang bilang. Tentu aja si Pras lagi sama istri mudanya. Dokter, Selamat siang Ibu, Bapak. Ada hal penting yang ingin saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Akbar ya dok, Akbar kenapa dok? Tolong cerita sama saya. Ibu tenang dulu. Lebih baik kita bicarakan di ruangan saya saja. Mari ikut saya. Iya dok. nah lo, itu si Tuan Pras sama Nyonya Falakor mau kemana tuh ngikutin dokter? Jangan-jangan terjadi sesuatu sama Akbar ya? Ah, gue nggak bisa tinggal diem nih. Gue harus ikutin, terus gue laporin ke Bu Emi. Siapa tahu di sini gue dapet bonus lagi. Pokoknya ente udah paham ya? Tinggal nanti proposalnya bikin aja. Pak Hartono, Ada apa? saya udah nungguin Bapak dari tadi. Kenapa nungguin kita? Ada apa? Ada informasi? Mau naikin gaji? Ya itu bukan wewenang saya tuh Pak. Oke, ada apa? Ini Pak, jadi tadi tuh ada ibu-ibu nyariin Bapak berdua. Ibu? Namanya Ibu? Bu Sita sama Bu Lia. Lagi di ruang klien. Ibu siapa? Bu Sita sama Bu Lia. Oke, iya. Makasih banyak informasinya ya. Makasih. Thank you ya. Boy, Sita Amelia ngapain kemari-mari sih? Ini perkara bakalan panjang nih. Kita diteror lagi ntar. Gue juga nggak ngerti. Astagfirullahaladzim. Ente lihat apa? Tuh, Sita Amelia. Allahu Akbar. Mbak, tolong nih, temuin Ibu Sita Amelia. Kalau tanya kita berdua udah pulang aja bilang. Kita udah pulang. Cepetan, Mbak. Mbak, tolong kesini. Udah. Bung. Mbak, ya. Gimana jadinya? Maaf Bu, saya udah cek ruangannya bapak-bapak itu, tetapi kayaknya mereka lagi keluar deh Bu. Lagi keluar, lagi kemana Mbak emangnya? Itu saya juga nggak tahu ya Bu ya. Kok bisa nggak tahu sih? Biasanya kan kalau misalnya karyawan keluar pasti ngasih tahu ke sekretarisnya. Maaf ya Bu ya, biasanya tuh emang mereka bilang, tapi kali ini mereka nggak bilang. Lihat, ini pasti akal-akalannya si Keribu sama si Onta nih. Bisa juga sih. Aduh, onta. Ini mau sampai kapan di mari kaki gue udah gemeteran pegel ini. Aduh, ente sabar dong Kribo. Ya pokoknya ampe tuh harim-harim pergi baru kita keluar. Ya elah, kursi goyang. Aduh, gue juga ngerti. Tapi nih masalahnya, kalau dia berdua nggak pergi-pergi gimana? Ya udah kita aja yang pergi. Susah amat. Kalau kita kepergok. Hah? Ya udah deh Mbak, kita ke ruangan aja. Bu. Bentar dulu. Mohon maaf Ibu ya. Ibu nggak bisa masuk ke ruangan Bapak Amran sama Pak Hartono kalau tanpa persetujuan mereka. Mbak, kita kan temennya. Ada sesuatu hal yang penting nih yang harus kita bicarakan sama dia. Maaf Bu,
saya tahu, tapi itu udah regulasi dari kantor, Bu. Gini aja Kribo, apa? Kita pura-pura lupa ingetan. Kalau ente kan emang kagak punya otak, sekalian aja udah. Oke, gue gak mau ikut-ikutan. Tapi kalau terdesak, yaudah. Ya, gue tahu nih mereka gimana. Gimana? Kayaknya si Onta sama si Kribo ngumpet loh di situ tuh. Di mana? Dengan ibu siapa ya? Dengan ibu siapa? Mau ketemu siapa ya? Mau ketemu siapa ya? Udah, nggak usah pakai basa-basi, nggak usah ngomong kayak gitu tuh. Saudara Hartono. Dia pengen ketemu saudara Hartono. Oh, saudara Amran, seperti kita nggak basa-basi di sini. Kan Hartono, aku serius ya. Aduh. Kalian jangan ngindar dari kita. Kita berdua juga serius. Lu 2 rius malah. Makanya, ada apa nih? Ada keperluan apa nih? Coba. Mau dipanggil polisi aja. Oh, mau ketemu saudara Hartono. Ini saudara Hartono nih namanya nih. Dia nih. Oh, saudara Amran, denger-denger Amran katanya. Enggak, dia nggak mau ketemu sama Amran. Ya, maaf nih, Em. Sebetulnya misi dulu sebentar, kita ada keperluan penting nih. Maaf ya, maaf. Maaf. Ada yang bisa kita bantu nih berdua nih, ya? Ada apa? Kalian kenapa sih ketakutan banget? Emang kita hantu apa sampai kalian ngindar kayak gini? Oh, enggak. Kebetulan kita nggak kemana-mana. Ada di sini. Relax aja. Nih maaf nih kebetulan nih, nih wanita-wanita masa depan, ada apa datang kemari? Kangen sama kita berdua? Atau ada apa? Sekarang lu pada bilang sama kita, di mana rumah bini mudanya si Pras. Oh, istri muda. Pelan-pelan dong. Pelan-pelan lu juga. Ya ngomong istri muda. Tahu. Iya. Itu ya? Aduh, gimana nih kita ngasih taunya ya? Udah kalian nggak usah pakai belaga-belaga pikun kayak gitu deh. Kasih tahu aja kita di mana rumahnya si Meros. Di mana? Di mana ya? Kalau nggak salah tuh kita cuma lewat-lewat komplek gitu aja, kita nggak tahu gitu. Oke. Kalau emang kalian nggak mau kasih tahu nggak apa-apa. Nanti aku tinggal bilang sama Arini supaya dia ke Departemen Agama untuk ngurus perceraiannya sama Pras. Cerai. Jangan kenceng dong. Kenceng. Dan gue bilangin ya sama lu berdua, nggak susah loh buat gue dan Lia untuk minta Arini supaya cerai. Hah? Aduh, jangan dibahas lagi. Jangan ngomong cerai lagi. Gak enak sama tetangga. Gak ada tetangga kita di kantor. Arini tuh udah pernah bicara soal perceraian sebelumnya. Kalau sesuatu terjadi di antara pernikahannya dia dan Pras. Gimana? Ente minta maaf sama Pras. Kita kan udah janji sama Pras. Masih panjang komprominya. Udah. Begini aja ya. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Iya, ibu-ibu sekalian. Nih wanita-wanita masa depan ya. Ane kasih tau sama ente. Ntar ane WhatsAppin aja alamatnya. Gimana? Iya. Ke handphone ente ane WhatsAppin. Saudara Amran, Iya, kita apa, kan saudara harus menunggu keputusan dan kesediaan Bapak Pras. Iya, kita mesti tanya nih alamat lengkapnya yang detail gitu. Jadi ke kalian informasinya nggak salah. Tapi sekarang kirimnya. Ane kirimin. Begini, Bapak, Ibu. Maaf harus saya sampaikan kalau kondisi Akbar semakin kritis. Tim medis kami sudah mengupayakan penanganan yang terbaik untuk Akbar. Sebaiknya Bapak dan Ibu banyak berdoa saja agar Akbar segera diberi kesembuhan. Astaga. Akbar. Saya mohon dok, lakukan yang terbaik untuk Akbar. Untuk masalah rumah sakit dokter nggak usah khawatir. Kalau di sini tidak sanggup untuk menyelamatkan Akbar, saya pindah tempat lain itu nggak masalah. Kalau perlu sampai ke luar negeri, yang penting Akbar bisa selamat ya. Iya. Bapak tenang. Kami juga sedang mengupayakan yang terbaik untuk Akbar. Tolong dibantu saja doa dari Bapak dan Ibu agar kondisi Akbar segera kembali normal. Mei, kamu mau kemana? Dok, saya permisi dulu. Mei, kamu kemana? Kenapa ini harus terjadi sama aku, Pras? Gimana kalau kamu ninggalin aku dan Akbar sakit-sakitan terus? Aku nggak tahu nasib aku seperti apa ntar. Mei, kamu kenapa punya pikiran bahwa aku akan ninggalin kamu? Pras, karena mertua kamu pasti akan menuntut kamu untuk menceraikan Arini.
Dan kamu pasti nggak mau itu terjadi. Jadi antara kamu atau mertua kamu, kalian pasti bikin penawaran. Penawaran apa yang kamu maksud? Pras, kalau kamu mau diizinkan untuk mempertahankan perkawinan kamu, pasti itu ada syaratnya, Pras. Ya apa syaratnya? Syaratnya adalah meninggalkan aku. Jadi, apa yang kamu lakukan kalau itu terjadi, Pras? Maaf, Mei. Aku belum bisa jawab. Dan aku rasa ini masih terlalu dini jika kita membicarakan soal itu. Tapi cepat atau lambat, itu pasti terjadi, Pras. Tolong kamu jangan ikutin aku. Aku lagi butuh waktu sendiri. Mei! Mei, tunggu, Mei! Mei, kamu mau kemana? Iya sis, ada gosip apaan lagi nih? Ya biasa ini sis, gosip rumah tangganya majikan gue si Nyonya Falakor. Tambah seru deh, sekarang dia tuh lagi nuntut suaminya. Nuntut gimana? Nuntut ke pengadilan maksud lo? Ih, lu gimana sih ya? Bukan lah. Maksudnya itu, dia sekarang lagi nuntut suaminya supaya dibagi waktu yang sama. Dia gak mau kalah gitu sama bini tuanya. Maunya tuh disamain gitu. Oh, ya iyalah jelas. Kita cewek-cewek mana mau di nomor 2-in, ya kan? Ya tapi harus sadar diri lah, dia kan bini muda, istri kedua. Lagian ya, tuh si Tuan Pras itu tuh suaminya aneh banget deh. Udah punya istri cantik, masih aja mau cari bini muda. Gak puas-puas apa ya? Lagian kan punya istri 2 tuh pusing. Ntar yang satu maunya gini, yang muda maunya begitu. Yang ada malah puyeng kepala. Masih aja nyoba-nyoba. Paling enak minum kopi. Jangan lupa pakai roti. Rutinya nggak ada, habis. Ini kopi bukan sembarang kopi, tapi kopi warisan. Gue yakin Tuan Pras pasti suka. Ya Allah, kenapa nasib perkawinanku harus sampai seperti ini? Padahal aku selalu berusaha untuk menjaga perasaan Arini. Ya Allah, kenapa semua ini harus terjadi? Bahkan, sekarang Arini sudah mulai menjauh dari aku. Padahal aku hanya hidup untuknya, bersamanya. Nah lo, suara apaan tuh? Kenapa kamu ngomong kayak gitu, sayang? Kenapa? Waduh. Jangan-jangan Tuan Pras berubah jadi hulek nih. Kulitnya berubah jadi hijau kayak kodok. Aduh. Ibu. Assalamualaikum, Ibu. Ibu ada apa? Apa? Arini mau menemui aku. Iya, kenapa? Kamu takut? Ibu akan membawa Arini untuk datang kepada kamu. Bukan begitu, Bu.
Hanya saja... Hanya saja apa? Kamu itu memang lelaki egois. Kamu nggak mikirin perasaannya Arini. Astagfirullahaladzim. Kenapa ibu ngomongnya seperti itu? Apa yang salah dari perkataan ibu? Kenyataannya memang begitu. Kalau kamu memang peduli dengan perasaan Arini, kamu nggak akan melakukan semua ini. Hanya laki-laki pengecut yang terus menyimpan kebenaran dan berbohong. Maaf, Bu. Aku punya alasan atas dasar apa yang sudah aku lakukan. Semua yang aku lakukan bukan semata-mata untuk nyakitin Arini, Bu. Omong kosong. Kamu tahu, Pras, ibu sangat menyesal sudah merestui pernikahan kalian. Dan ternyata kamu selama ini cuma memakai topeng. Ya Allah, Bu. Kenapa ibu punya pikiran begitu ke aku? Cukup. Ibu udah bosan dengerin alasan kamu. Tunggu saja. Arini akan datang kepada kamu dan bicara 4 mata. Iya, Bu. Satu hal yang perlu kamu ingat. Jangan sekali-kali kamu berani coba menyentuh Arini dan menyakiti dia. Kalau itu terjadi, ibu nggak akan segan-segan membawa kamu ke pengadilan dan ibu pastikan kamu masuk penjara. Aku mana berani nyakitin Arini, Bu? Berani kamu masih ngomong seperti itu? Setelah apa yang kamu perbuat sama dia? Seperti yang aku udah bilang tadi, Bu. Aku nggak ada niat untuk nyakitin Arini. Pras, tidak ada yang lebih menyakitkan bagi seorang perempuan selain hidupnya diduakan. Kamu bisa bayangin kan, gimana sakit hatinya Arini? Apalagi kamu udah membohongi dia habis-habisan. Ternyata kamu tuh kejam sekali, Pras. Kenapa kamu diam? Kamu baru sadar. Terlambat, Pras. Arini hatinya sudah hancur berkeping-keping. Dan dia akan datang kepada kamu untuk meminta keadilan. Keadilan apa yang Ibu maksud? Iya, kamu dengerin aja apa yang dia minta. Kepada siapa kamu harus memilih dan apa yang dia minta sama kamu. Maksud Ibu? Arini? Arini? Astagfirullahaladzim. Arini? Arini? Ya Allah, Nak. Kamu kenapa, Nak? Mas! Mas! Tolong, Mas! Mas, Arini, Mas! Pingsan, Mas! Arini, Arini, kamu kenapa, Nak? Arini, sayang. Kamu kenapa, sayang? Aduh, ya Allah. Bu, Arini kenapa, Bu? Ibu juga nggak tahu. Mas, kayaknya dia depresi dengan kasus yang menimpanya ini, Mas. Oh, anakku. Ya Allah. Ya deh, biar ayah yang ngurus, Ibu tolong siapin barang-barangnya dia, ya? Iya, Mas. Tolong ya. Ibu kenapa, Nak? Ibu kenapa, Kek? Ibu kenapa? Ibu nggak apa-apa kok, kakek mau bawa ke rumah sakit, ya? Nadia mau ikut, Kek. Nadia mau ikut. Nadia mau ikut antar ibu, Kek. Iya sayang, ada di rumah aja ya sama Pak Hadi sama nenek. Biar kakek yang bawa ibu ke rumah sakit ya. Gak mau, Kek. Nadia mau ikut ke rumah sakit. Nadia mau ikut ke rumah sakit. Sayang harus nurut sama kakek ya. Pak Hadi tolong bawa ke kamar. Iya siap ya. Yuk harus nurut. Ayo cantik. Gak mau, Nadia. Iya ntar kita sama pelatih nyusul sama pelatih.
Assalamualaikum, Mei. Ada apa? Waalaikumsalam. Pres, kamu di mana? Kita sekarang harus jenguk Akbar. Maaf, Mei. Sepertinya aku nggak bisa. Aku mau menemui Arini dan Nadia. Pres, kamu gimana sih? Kamu kok tega banget sih ninggalin Akbar seperti itu? Mei, Akbar itu sedang ditangani dokter. Dia aman. Kamu tahu? Hah? Kondisi rumah tangga aku sekarang sedang diambang perceraian. Maksud kamu apa? Meros, dengarkan omongan aku baik-baik ya. Aku punya anak. Kamu pun sama, kamu pun juga punya Akbar. Kalau kamu ingin menyelamatkan Akbar, aku pun juga bisa dong menyelamatkan Nadia. Aku nggak mau Nadia itu jadi korban hanya karena orang tuanya sedang mengalami masalah perceraian. Halo? Pres? Pres, kamu tega. Kamu tega ninggalin Akbar. Dan di saat seperti ini, kamu masih mikirin Arini sama anak kamu. Keterlaluan kamu, Pres. Keterlaluan. Bisa-bisanya Halo. Selamat malam Bu Mayros, maaf mengganggu. Kami dari pihak rumah sakit malam ini juga membutuhkan observasi lanjutan atas nama Akbar putra Ibu. Akbar kenapa lagi? Maka dari itu, kami meminta Ibu untuk segera datang dan akan kami jelaskan segera. Iya. Saya langsung ke sana. Iya, makasih. Nung! Nung, cepetan Nung, kita harus ke rumah sakit nemenin Akbar. Nunung! Iya, sebentar. Nunung siap-siap dulu. Nung, cepetan. Astaga. Iya, udahnya. Udah siap. Ya udah, ayo. Tapi kita berdua aja nya. Tuan Pras mananya? Harusnya kan dia nemenin juga kan dan Akbar sakitnya. Nunung, kamu jangan manas-manasin saya ya. Saya udah panas loh. Iya, Nunung kan cuman kasihan sama nyonya. Gimana pun juga kan harusnya Tuan Pras Nunung, dampingin. kamu bisa diam gak mulut kamu? Bisa nyonya. Saya pecat kamu. Udah cepetan. Iya maaf nyonya. Mas, tasnya Mas. Ya, Bu. Mas, aku ikut ya ke rumah sakit. Aku khawatir banget sama kondisinya Arini. Bu, Ibu tenang aja. Ibu di rumah aja ya. Jagain Nadia. Biar ayah yang bawa Arini ke rumah sakit. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, hati-hati Mas, titip Arini ya. Ya, Bu. Ajaran, Pak. Ya Allah, lindungi anak hamba ya Allah. Ayah, Selamatkanlah anak Ibu. Bu, Assalamualaikum. Ibu apa kabar? Waalaikumsalam. Gak usah basa-basi, Pras. Kalau kamu tanya kabar ibu, kamu udah tahu jawabannya. Tidak baik, telepon aja. Ngapain kamu malam-malam datang ke sini? Bu, maaf. Kan Ibu tadi sempat telepon saya, katanya Ibu sama Arini mau datang ke rumah. Tapi setelah saya tunggu-tunggu, Ibu sama Arini nggak datang-datang. Kenapa, Bu? Bu, kenapa, Bu? Tolong kasih tahu saya. Saya mau ketemu sama Arini, Bu. Arini nggak ada di rumah. Jangan bilang Ibu sama Ayah ingin mencegah aku untuk ketemu sama Arini, Bu. Bu, saya mohon, izinkanlah saya ketemu sama Arini. Ibu kan udah bilang sama kamu, Arini nggak ada di rumah. Mendingan sekarang kamu pulang aja. Cantik, gak boleh ikut. Kakek itu bener, anak kecil gak boleh ikut ke rumah sakit. Apalagi sekarang udah malam. Nanti Cantik jadi sakit. Di sini aja mau Pati ya. Tapi kan dia mau ikut antar ibu. Ya ampun Cantik, empok ngerti. Tapi kan di sana udah ada kakek Non ya. Jadi Non gak usah khawatir, oke? Nadia, Nak. Nadia, ayah, Nak. Kamu nggak boleh nemuin Nadia. Ini udah waktunya tidur. Bu, kenapa Ibu begitu khawatir? Saya kan ayahnya Nadia, Bu.
Saya berhak untuk ketemu sama Nadia. Kenapa ibu selalu saja mempersulit saya sih, Bu? Ibu tuh nggak mempersulit kamu. Tunggu sampai masalah perceraian kamu beres, baru nanti kita bicara lagi. Kapan waktu yang tepat untuk kamu bisa ketemu dengan Nadia? Tunggu perceraian saya beres dengan Arini. Iya. Bu, ibu ngomong seperti ini seolah-olah saya tuh sudah jadi mantan suaminya Arini. Saya belum menjatuhkan talak ke Arini. Jadi saya berhak, Bu, memiliki Arini sepenuhnya. Ngapain kamu masih mau bicara soal talak? Arini tuh sudah memisahkan diri dari kamu. Dia minta kembali tinggal di sini dengan ayah dan ibunya. Karena dia sudah tidak mau tinggal sama kamu. Nggak mungkin, Bu. Saya yakin Arini pasti dipaksa, kan? Saya tahu betul, Bu, bagaimana Arini. Kamu jangan fitnah ya. Ibu nggak pernah memaksa Arini. Ibu juga tahu anak ibu siapa. Dia memutuskan untuk memilih tinggal sama ibu dan ayah. Karena dia ingin menenangkan diri. Maaf, Bu. Arini pulang ke rumah ini untuk menenangkan diri, tapi bukan untuk menceraikan saya. Gini aja, Pras. Lebih baik kamu aja menenangkan diri. Kamu pulang sana. Kamu istirahat, kamu sholat istiqoroh. Kamu tentukan deh rumah tangga mana yang kamu mau pertahankan. Rumah tangga dengan Arini atau dengan perempuan itu. Itu semuanya pilihan kamu. Enggak, Bu. Saya harus bicara dengan Arini. Arini, gimana kamu, sayang? Pak, itu kan suaranya ayah. Iya, nggak usah samperin. Di sini aja Mampo ya. Nggak mau, Nadia mau ketemu ayah. Cantik, dengerin dulu. Cantik di sini aja Mak Empok. Nanti nenek marah ntar sama Empok. Kan Empok sayang. Di sini aja ya, cantik ya. Ya, anak manusia. Kamu jangan teriak-teriak. Kayak di hutan aja. Arini nggak ada di rumah ini. Bu, tolong. Di mana Arini sekarang? Arini sedang di rumah sakit. Innalillahi. Kenapa, Bu? Bu, rumah sakit mana? Saya berhak tahu, Bu. Ibu juga belum tahu. Ayahnya Arini yang bawa ke rumah sakit kan? Bukan ibu. Tati jahat, Nadia mau ketemu ayah. Ya, ampun. Aduh. Ayah. Iya, Non. Iya, aduh ya Allah. Tungguin. Non. Astagfirullah. Amat udah. Non. Aduh. Nadia. Ya. Nak. Ya Allah. Sini, Nak. Saya kangen sekali sama kamu. Apa kabar kamu? Hah? Kamu apa kabar? Tadi ibu pingsan. Kamu dengar sendiri kan? Ibu nggak bohong. Sekarang Arini sedang di rumah sakit. Iya, Bu, saya tahu. Tapi rumah sakit mana? Ibu nggak tahu. Dari tadi ibu juga udah bilang sama kamu, ibu nggak tahu. Ayo ayah, cari ibu. Iya, Nak. Nadia, cucu nenek sayang. Kamu jangan pergi ya, Nak. Kenapa, Nek? Kenapa Nadia nggak boleh pergi sama ayah? Nadia mohon, Nek. Tolong izinkan Nadia pergi sama ayah. Nadia kan mau ketemu ibu. Ya Allah, saya nggak mungkin cerita sama Nadia kalau Pras sudah menikah lagi. Saya juga khawatir Nadia dibawa ke rumah ibu barunya. Saya harus menghalangi Nadia pergi sama ayahnya. Bu, kenapa saya nggak dibolehin untuk pergi sama Nadia? Nadia, kamu naik dulu ya ke kamar. Nenek mau ngomong dulu sama ayah. Ya cantik. Misi darah bukan mudah. Allah, Nadia. Oke, gini aja, Pras. Sebetulnya ibu nanggung resiko dengan membiarkan kamu pergi membawa Nadia. Karena ayahnya Arini bisa marah besar. Tapi ibu nggak tega lihat Nadia merengek-rengek seperti itu tadi. Ibu kenapa khawatir? Karena dia pergi dengan saya, Bu. Saya ini ayahnya Nadia. Bukan kepergian kamu dan Nadia yang ibu khawatirkan. Ibu takut Nadia nggak akan kembali lagi ke rumah ini. Astagfirullahaladzim. Ibu berpikir saya akan membawanya? Iya, ibu takut kamu akan membawa Nadia ke rumah istri baru kamu. Dan kamu akan mendekatkan Nadia kepada ibu barunya itu. Kamu tahu, Pras, itu memang naluri laki-laki
untuk mendekatkan anak-anaknya kepada istri barunya. Nanti kalau udah kenal, udah dekat, dan akan menganggap ibu barunya sebagai ibu kandungnya. Dan kamu jangan harap itu akan terjadi. Ibu nggak ikhlas, Pras. Dan itu juga bukan didikan yang baik untuk Nadia. Satu hal lagi, Pras. Nadia nggak tahu kalau ayahnya sudah nikah lagi. Astagfirullahaladzim. Pok, apa sih yang dibicarain nenek sama ayah? Kelihatannya penting banget deh. Cantik masih kecil, gak boleh kepo. Ya, itu urusan orang dewasa. Kalau kata orang dulu, pamali. Pamali itu apa sih, Pok? Nadia nggak ngerti. Pamali apa ya? Pamali. Aku juga bingung jawabnya. Ntar Empo lihat dulu di kamus ya, sampai tahu ada ya. Kenapa diomongin? Ya, namanya juga orang tua asal jeplak. Mati non. Jadi Nadia belum tahu. Iya. Betapa baiknya kan hati istri kamu, Arini. Setiap hari dia mencoba menutupi aib yang sudah dilakukan ayahnya. Dan kamu tahu apa yang terjadi setiap hari di rumah ini? Setiap hari kami harus berbohong. Kami sibuk mencari-cari alasan untuk menjawab semua pertanyaan Nadia. Kenapa ayahnya kok nggak tinggal sama ibunya? Kenapa mereka harus berpisah? Kamu pikir semudah itu Arini menjelaskan kepada Nadia bahwa ayahnya sudah menikah lagi? Dan terpaksa ayah ibunya harus berpisah. Itu akan membuat Nadia hancur berkeping-keping hatinya. Maafkan saya, Bu. Saya sudah membuat semua orang menderita karena kelakuan saya. Dan terima kasih untuk semua malapetaka yang sudah kamu ciptakan untuk keluarga ini. Pras. Kamu nggak perlu bersujud di hadapan ibu karena ibu bukan ibu kandung kamu. Berdiri kamu, Pras. Yang perlu kamu lakukan sekarang adalah sholat dan mohon ampun sama Allah. Karena kamu sudah menyakiti Arini, istri sesolehah itu. Dan aku sekarang harus tanda tangan surat kematiannya Akbar. Yang perlu kamu lakukan sekarang adalah sholat dan mohon ampun sama Allah. Karena kamu sudah menyakiti Arini, istri sesolehah itu. Maafkan saya, Bu. Maafkan. Sudahlah, Pras. Simpan saja maaf kamu itu. Sekarang ibu bolehkan kamu pergi sama Nadia. Tapi jangan lupa kembalikan lagi Nadia ke rumah ini. Kamu bisa janji? Lantas bagaimana dengan hari ini, Bu? Arini biar menjadi urusan kami. Kamu tunggu kabar saja dari kami. Sekarang lebih baik kamu pergi sama Nadia, kamu hibur dia supaya dia tidak terus-menerus mengingat-ingat dan mencari ibunya. Baiklah, Bu. Saya akan ajak Nadia pergi. Dan saya janji, Bu, saya akan bawa pulang Nadia balik ke rumah ini lagi. Tapi tolong, Bu, tolong Ibu cepat beritahu saya jika Ibu sudah tahu kondisi Arini. Iya. Sebentar Ibu panggil Nadia dulu. Nadia, Nadia sayang. Nadia, ya udah, Nenek izinin kamu pergi sama ayah. Tapi nanti Nadia balik lagi ya ke rumah ini. Iya, Nek. Tapi bagaimana dengan ibu? Nadia kan mau ketemu sama ibu. Nadia nggak usah khawatir sayang. Ibu kan sekarang lagi diurus sama kakek di rumah sakit.
Nadia pergi dulu ya sama ayah. Makan malam, senang-senang. Iya, Nek. Bu, makasih banyak ya. Ibu sudah mengizinkan saya pergi sama Nadia. Tapi jangan lupa Pras, jam 10 malam kamu harus bawa lagi Nadia pulang. Iya, Bu. Insya Allah saya akan penuhi permintaan Ibu. Saya dan Nadia pamit dulu ya, Bu. Nadia pamit ya, Nek. Nadia mau pergi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nina. Selamat senang-senang ya, Nak. Kamu harus kuat, Eta. Kamu harus kuat. Ayah akan selalu mendampingi kamu, Nak. Yang kuat ya, Nak. Ayo, Suster. Nung, ayo cepetan, Nung. Dok, dokter. Dok, gimana keadaan anak saya, Dok? Ya Ibu, kami sudah mengusahakan yang terbaik untuk Akbar. Tapi kondisinya semakin drop. Maka dari itu, saya butuh penanganan lebih lanjut. Saya butuh persetujuan dari Ibu. Tapi, Dok, kenapa kondisi Akbar bisa drop seperti itu? Kami belum tahu secara pastinya, Ibu. Tetapi Akbar saat ini sedang koma. Padahal Akbar sebelumnya tidak punya riwayat prematur. Apa? Koma? Benar, Bu. Kita butuh tindakan cepat. Mohon Ibu segera menandatangani prosedur tindakan. Tapi, Dok, saya harus nunggu suami saya sebelum saya bikin keputusan. Meros? Bukankah itu suara Meros? Maaf, Bu. Ini sangat darurat. Tidak bisa ditunda lagi. Kalau telat sedikit saja, kondisinya bisa fatal. Anak Ibu bisa meninggal. Meros? 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 Sus, saya harus ketemu sama Meros, Sus. Saya yakin itu suaranya Meros, Sus. Ya Allah, itu seperti suaranya David. Kok kayak ada yang manggil-manggil Nyonya Falakur ya? Nanti saya ke ruangan dokter. Iya, Bu. Permisi, Dok. Iya, silakan Ibu. Itu nggak mungkin, David. Dia nggak boleh kembali lagi di saat aku udah sama Prasetya. Tapi gimana kalau dia tahu bahwa Akbar adalah anaknya? Astaga. Nyonya ngeliatin apaan sih di situ? Saya nggak ngeliat apa-apa kok. Nung, kamu di sini ya, jagain Akbar. Saya ada urusan sama dokter, ya? Iya, Nyonya. Nggak ada David di sini. Mungkin aku hanya berhalusinasi.
Ya Allah, ya Rabbi. Hamba mohon kepadamu, ya Allah. Lindungilah anak hamba Arini. Dia sedang mengalami cobaan yang sangat berat, ya Allah. Kuatkanlah dia, supaya dia bisa melewati cobaan yang berat ini. La ilaha illa anta, subhanaka, inni kuntu minaz zalimin. Nadia A ya. A. Ya, aku nggak makan. Dia sakit loh. Ibu kan pingsan, lagi sakit. Kalau ayah sakit, bagaimana dengan Nadia? Nadia diurus sama siapa? Kan ada nenek sama kakek. Jadi Nadia jangan bingung. Banyak kok yang sayang sama Nadia. Sekarang ayah tanya, Nadia sayang nggak sama nenek dan kakek? Iya, Nadia sayang sama nenek dan kakek. Tapi Nadia juga sayang sama ibu dan ayah. Nadia nggak mau terpisah sama ibu dan ayah. Sekarang Nadia makan aja ya. Nah, makan yang banyak biar Nadia gemuk badannya. Ayah, kenapa sih Nadia sama ibu harus tinggal di rumah kakek dan nenek? Kenapa ibu harus pisah sama ayah? Ya Allah, apa yang harus aku katakan pada anakku? Ibu mertuaku benar. Sulit buat aku mengatakan yang sebenarnya. Bahwa aku, ayahnya sudah menikah lagi. Ayah? Ayah kok diam aja? Kenapa nggak jawab pertanyaan Nadia? Ayah nggak akan pisah kan sama ibu? Tapi dokter kenapa ngomong seperti itu? Seolah-olah Akbar itu... Iya dok, saya tahu kalau anak saya lagi kritis. Makanya saya percaya sama dokter. Saya taruh Akbar di rumah sakit ini karena saya percaya sama dokter dan rumah sakit ini. Iya ibu, ibu tolong yang tenang ya. Maka dari itu saya mohon ibu segera menandatangani surat pernyataannya. Supaya kami segera melakukan tindakan selanjutnya. Dok, surat ini sama aja bilang kalau anak saya itu lagi di gerbang kematian. Bukan ibu, tidak seperti itu. Saya mohon ibu sekarang banyak berdoa saja supaya Akbar segera diberi kesembuhan. Ibu jangan sampai putus harapan ya. Baik, saya akan tanda tangan. Tapi sebelum itu saya harus telepon sama suami saya dulu. Iya, ibu. Permisi dok. Nak, ayah boleh angkat telepon sebentar ya? Iya, ayah. Assalamualaikum. Pras, kamu di mana, Pras? Waalaikumsalam. Ada apa, Mei? Kamu kenapa dari tadi nelfonin aku terus? Pras, kamu tuh ngomongnya kok kayak gitu sih? Asal kamu tahu ya, aku tuh sekarang lagi di rumah sakit. Dan aku sekarang harus tanda tangan surat kematiannya Akbar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Surat kematian. Kamu jangan main-main ya, Mei. Katakan samaku apa yang sudah terjadi sama Akbar. Kata dokter, sekarang keadaannya Akbar itu lagi drop. Dan aku harus tanda tangan surat persetujuan tindakan lanjut. Dan menurut aku itu sama surat kematian, Pras. Ya ampun. Ya nggak gitu juga, Mei. Enggak, Pras. Aku sekarang harus menyerahkan segala sesuatu itu sama dokter.
Dan menurut aku, itu sama aja Akbar lagi diambang kematian. Astagfirullahaladzim. Istighfar kamu, istighfar. Kamu ini bukan Tuhan, jadi kamu nggak boleh ngomong bicara seperti itu. Untuk persoalan Akbar, aku udah tahu semua, Mei. Tadi pihak rumah sakit ada telepon aku. Dan memang aku yang suruh untuk kamu yang tanda tangan. Aku nggak bisa ke sana, Mei. Aku harus menemui Nadia. Gak bisa, Pras. Harusnya tuh kamu ada di sini. Kamu tuh ayahnya Akbar. Aku tuh butuh kamu di sini. Mei, maaf. Kita harus bagi-bagi tugas. Nadia juga perlu perhatian dari aku, Mei. Oh, jadi yang kamu pikirin itu cuma anak kamu aja? Cuma Nadia? Akbar gimana, Pras? Kamu jangan egois dong. Akbar itu anak kamu juga. Mei, stop ya, cukup ya. Kamu bisa diam nggak? Hah? Bisa diam nggak? Kalau kamu ingin aku melanjutkan pembicaraan ini, kamu diam. Tapi kalau kamu masih marah-marah terus, dengan aku tutup aja teleponnya. Oke, aku diem. Bagus. Kemarin aku berhari-hari bersama kamu untuk ngurus Akbar. Dan sekarang aku harus ngurusin Nadia, Mei. Kamu gak boleh egois kayak gitu, Nadia juga butuh perhatian. Yang tadi aku sempat kaget. Aku baru tahu, hari ini sempat pingsan dan sekarang dibawa ke rumah sakit. Apa? Arini sakit? Jadi sekarang kamu lagi di rumah sakit sama Arini gitu? Ya nggak begitu, Mei. Arini tadi dibawa sama ayahnya ke rumah sakit. Aku nggak tahu di mana Arini sekarang. Karena aku juga nggak diperbolehkan untuk ketemu sama Arini. Jadi maksud kamu nyalain aku gitu? Bukan. Aku sama sekali nggak ada nyalain kamu. Aku cuma minta pengertian dari kamu, Mei. Tolong kamu handle Akbar. Kan di situ ada tim dokter. Kamu bisa tanya bagaimana keadaan Akbar. Kamu tuh jangan cuma bisa itu laporin aku terus. Cuma bisanya tuh desak aku terus. Ngerti kan? Oke? Keterlaluan kamu emang, Pras. Kamu egois. Kamu kenapa manis cuma di awal aja? Dan sekarang kamu lebih memilih Nadia sama Arini. Gitu tuh konsekuensinya kalau poligami. Jadi istri kedua, ya pasti tersisih lah. Heran gue, udah tahu punya istri satu aja pusing. Ini pakai kawin segala lagi. Udah jelas surga di depan mata. Malah cari neraka. Saya yakin kalau Meros ada di rumah sakit ini juga, Sus. Saya yakin, Sus. Tolong, saya harus ketemu sama dia, Sus. Kok itu seperti suaranya David ya? Dari siapa? Kok kayaknya bisik-bisik gitu kayak ada rahasia deh. Enggak kok, Nak. Ayah nggak ada rahasia-rahasian sama kamu. Memangnya kenapa, Nak? Kamu kok punya pikiran seperti itu? Gak ada apa-apa sih, cuman heran aja. Dulu ayah kalau terima telepon selalu di depan Nadia dan ibu. Kok sekarang bisik-bisik gitu kayak ada rahasia-rahasia deh. La ilaha illallah, Nak. Percaya sama ayah deh, di telepon ini tidak ada yang ayah rahasiakan. Nadia takut ayah kayak ayahnya Sisil. Memangnya ayah Sisil kenapa, sayang? Katanya dulu waktu ayahnya Sisil belum nikah lagi, ayahnya Sisil juga sama kayak ayah. Terima teleponnya kayak bisik-bisik gitu. Astagfirullahaladzim. Kenapa kau bisa ngomong begitu, sayang? Pokoknya ayah harus janji sama Nadia. Ayah nggak akan nikah lagi kayak ayahnya Sisil. Nadia nggak mau punya dua ibu. Nadia juga nggak mau punya dua ayah. Nadia mau punya satu ibu.
Sus. Pasien sudah sadar. Sus, tolong panggilkan dokternya. Baik, Sus. Sus, di mana saya ini? Meros? David. Meros? Pak, Bapak harus dirawat, Pak. Bapak jangan banyak bergerak, Pak. Bapak yang tenang ya, Pak. Saya yakin kalau itu suara Meros, Sus. Saya yakin kalau Meros ada di rumah sakit ini juga, Sus. Saya yakin, Sus. Tolong, saya harus ketemu sama dia, Sus. Kok itu seperti suaranya David ya? Bapak harus banyak istirahat. Gak mungkin itu David. Aku udah nyari dia kemana-mana. Dan laki-laki itu udah lenyap di telan bumi. Bahkan aku hamil anaknya pun dia gak peduli. Gimana mungkin dia bisa ingat sama aku? Kalau mau, dalam keadaan aku hamil, dia udah nyari aku. Wah, ngapain tuh si Nyonya Falakor? Naga-naganya ada rahasia yang dia sembunyiin nih. David itu siapanya? Ini kan Nunung. Nu, kamu itu ya ngaget-ngagetin saya. Saya kira David. Maaf Nyonya, Nunung kan gak sengaja. David? Siapa lagi tuh? Banyak banget yang misterius nih di sekelilingnya Nyonya Falakor. Jangan-jangan serumah sama Tuan Pras, tapi diem-diem selingkuh lagi sama si David ini. Udah deh, Nu. Kita mendingan cepetan pergi dari sini. Sekarang kita ke dokter. Dokter lagi nungguin kita. Meros! Bapak tenang dulu, Bapak tuh masih sakit, mesti dirawat dulu ya. Sus, gak bisa, Sus. Saya harus ketemu sama Meros, Sus. Saya harus, Sus.